Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada terhadap tantangan hidup. Pada episode yang lalu telah dikemukakan ada 4 macam pengawasan. Antara lain al-muraqabah asy-syakhsiyah, pengawasan individual. Di antara inti dari pengawasan adalah kewaspadaan. Di sini akan ditujukan terhadap waspada terhadap tantangan hidup. Dalam perjalanan hidup manusia, siapapun dia, akan mengalami selain kemudahan, ada kesulitan. Sebaliknya, ada kesulitan, ada kemudahan. Kesulitan dan tantangan hidup serta kehidupan itu antara lain berupa godaan setan. Dan yang kedua, macam-macam musibah. Mengenai godaan setan sudah dijelaskan pada episode yang lalu. Ingin diulangi sedikit bahwa setan itu ada 2 kelompok. Setan yang berasal dari jin dan ada kelompok setan yang berasal dari manusia. Setan asli atau setan yang berasal dari jin, dia bisa menggoda, tidak bisa digoda, dan tidak bisa melaksanakan, mengeksekusi godaannya. Kalau setan yang berasal dari manusia hebat sekali. Dia bisa menggoda, bisa tergoda. Tergoda oleh setan asli, tergoda oleh manusia lain, dan ia bisa menggoda dirinya sendiri dan menggoda orang lain. Hebatnya, setan yang jadi-jadian yang berasal dari manusia itu, dia bisa mengeksekusi, melaksanakan isi godaan. Apakah yang berasal dari setan asli, dari dia sendiri, atau yang berasal dari orang lain. Mengenai musibah, musibah adalah kejadian-kejadian. Dan apa saja yang menimpa atau dialami oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit dan menyedihkan. Contohnya seperti kematian, kemiskinan, dan macam-macam penyakit yang menimpa. Banyak sekali macam-macam penyakit. Ingin saya kemukakan beberapa penyakit yang saya derita, yang menimpa saya sepanjang perjalanan hidup yang sudah berlangsung selama 80 tahun. Saya kini sudah berumur 80 tahun. Selama perjalanan hidup 80 tahun itu, di samping sehat, itu merupakan kegembiraan, kemudahan, tetapi ada kesulitan, ada tantangan yang berupa penyakit-penyakit. Diabetes atau gula, ini saya derita sejak umur 40 tahun. Lalu lambung pedih-pedih, kepala sering berat atau pusing, darah tinggi, kejepit saraf belakang, dan penyakit jantung. 2 yang terakhir ini, kejepit saraf dan jantung, saya rasakan sebagai yang terberat.
kejepit saraf belakang menyerang saya 4 kali. Kali pertama belum berpengalaman, dirawat di rumah cukup lama. Tetapi yang kedua, ketiga, keempat sudah berpengalaman. Begitu datang serangan kejepit saraf langsung ke dokter, dirawat antara 5 sampai 7 hari. Jantung saya sudah dipasang ring 3 sampai saat ini. Godaan-godaan setan seperti pernah dikemukakan yang lalu harus dilawan. Dan macam-macam musibah yang berupa penyakit harus diatasi. Apa kiat atau cara untuk mengatasi penyakit yang bermacam-macam itu? Pertama, segera berobat ke dokter atau rumah sakit. Secara terus-menerus konsisten menjaga makanan dan minuman. Lalu berolahraga. Berolahraga yang disesuaikan dengan tingkat umur, kekuatan fisik, dan seperti yang saya alami sekarang sudah manula, maka perlu mencari kegiatan olahraga yang sesuai, dan itu sudah saya ragakan pada episode yang lalu. Dari upaya-upaya kena penyakit, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Segera berobat ke dokter atau ke rumah sakit, kemudian terus-menerus secara konsisten menjaga makanan, minuman yang sehat dan teratur, dan tidak ada makanan atau sesuatu yang dianggap bisa merusak kesehatan yang saya lakukan. Misalnya merokok, sama sekali tidak. Sejak remaja saya tidak mau merokok. Apalagi minum minuman keras. Yang pedas-pedas juga saya hindari. Juga makanan yang berlemak. Dengan upaya-upaya itu, bagaimana hasilnya? Hasilnya itu terlihat dari saya sekarang ini sudah termasuk manula, bahkan manula lanjut 80 tahun. Tapi alhamdulillah masih punya badan seperti ini. Masih bisa tegak lurus, tidak miring kiri, tidak miring kanan, apalagi bongkok. Alhamdulillah tidak. Kemudian setiap terserang penyakit, badan saya segera sehat kembali. Ya, rahasianya mungkin karena menu makanan yang disantap itu selalu yang sehat. Demikian pula minuman, sehingga tubuh saya ini punya daya tahan terhadap penyakit. Kena, tapi tidak lama, segera sembuh. Dan juga panca indera saya alhamdulillah masih cukup baik. Pendengaran masih cukup tajam, penglihatan masih awas, bicara ini lidah masih cukup ringan. Ya kalau keseleo sedikit-sedikit, ya kata Sunda wayahna, maklum karena sudah tua. Nah, tetapi saya masih punya pikiran, meskipun sudah manusia lanjut usia, sudah manusia lanjut, saya ingin tetap aktif, berbakti, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dan salah satu contohnya ini, saya mengikuti kegiatan YouTube, mudah-mudahan bisa menjadi ajang rukun rembuk, saling memberi pengalaman dan ilmu. Semoga kita
selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur panjang dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.